Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya harus bisa meneruskan ya, kalau kemarin sudah berbicara dengan persetujuan dari Komisi 3 dan Komisi 10 terhadap naturalisasi 3 pemain kita, Justin Quincy Hubner, ada Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, dan kemudian dibawa ke paripurna, walaupun kemarin juga Komisi 3 sudah menegaskan bahwa langsung saja paripurna sudah sah ya, walaupun dengan proses perundang-undangan kemudian, tetapi di paripurna tadi pagi ya, itu sudah disahkan, bahkan sudah diterima ketiga pemain ini. Dan yang masih menjadi polemik tentang banyak yang bertanya tentang status dari seorang Justin Hubner ya, pemain ber-19 tahun ini yang saat ini bermain di tim U20, U21 masuk di Wolverhampton Wanderers ya, ikut kompetisi di sana ya untuk U21 di Liga Primer Inggris. Nah, dia sekarang dipanggil di tim nasional Belanda ya, untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday, pertandingan menghadapi tim U20 Prancis. Tim U20 Prancis ini salah satu di antara 5 wakil Eropa yang lolos ke Indonesia untuk ikut Piala Dunia U20 kalau Belanda nggak lolos dari sisi. Tapi nama dia dalam seleksi dari 35 pemain yang dipanggil oleh KNVB untuk bermain di tim U20 dan seleksi, nama Justin Hubner lolos ya, mungkin dari 21 pemain yang diumumkan, dan dia masuk ya. Memang ini menjadi incaran bagi tim nasional Belanda untuk U20 karena dia bagus ya bermain di Wolverhampton Wanderers, sehingga ini yang dipertanyakan di saat dia akan memperkuat tim U20 Belanda tanggal 25 dalam pertandingan friendly match menghadapi Prancis itu di Banus, di Marbella, Spanyol. Sementara dia sudah lolos dalam proses naturalisasi, sudah disetujui oleh DPR RI, yang saya bilang tadi Komisi 3 dan Komisi 10, bahkan di paripurna juga tadi dia sudah sah. Tinggal sekarang bola ada di Kemenkumham untuk mengurus segala sesuatu dia, untuk langsung diajukan dalam hal pengesahan dia untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Dan kemudian nantinya ada Kepres yang turun, dan selanjutnya lagi ini yang menjadi pertanyaan, yaitu status dia ya, status alih federasi, perpindahan federasi ini dari KNVB ya, Federasi Sepak Bola Belanda ke Indonesia tentunya. Nah, apakah ini akan mulus ya ketika ada tarik ulur di sini, karena Belanda memerlukan tenaga dari Justin Hubner, ini pemain back tengah yang bagus ya, punya masa depan yang oke. Sementara dia sudah bermain 2 kali bersama dengan tim U20 kita di dalam tryout kita di Spanyol saat menghadapi Prancis saat itu juga, dan Slovakia ya, ada bersama dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Nah, ini yang kita akan tunggu. Sekarang dia sudah masuk dalam list STY untuk nantinya mungkin saja bisa bergabung saat di Korea dalam TC. Tapi posisi dia sekarang di Belanda. Semua sekarang tergantung dari Justin Hubner. Apakah dia akan bermain untuk Indonesia di Piala Dunia atau tetap akan bertahan, dan pihak Belanda akan begitu kuat ya untuk bisa menahan Justin Hubner. Nah, tinggal Justin Hubner sendiri yang akan menentukan nasibnya. Namun Ratu Tisa sebagai wakil ketua 2 ya PSSI yang terpilih itu sudah menyatakan sekarang mereka punya dokumen yang kuat secara legal bahwa Justin Hubner ini bersedia untuk bermain di tim Indonesia U20 di Piala Dunia. Dan itu sudah ditegaskan juga oleh pelatih kepala Sintayong, yang bahkan Sintayong mengatakan juga dia sudah menghubungi, sudah berbicara ya 2-3 hari yang lalu, mungkin sudah berbicara dengan sebelum masuk ke DPR, sudah menyatakan kesediaan dari Justin Hubner, dan dia menyatakan bahwa dia siap bermain di tim U20 timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Jadi ini menjadi pegangan. Dan sebelumnya juga pada pekan silam ya, Direktur Teknik Indra Safri sudah mengatakan bahwa Justin Hubner ini berkomitmen penuh, ya, masih berkomitmen untuk bersedia membela tim nasional U20. Nah, itu setelah ada perbincangan-perbincangan, dan saya rasa ya, ini sudah diberitahu bahwa kemarin itu DPR RI sudah membahas dan mengiyakan, menyetujui tentang naturalisasi ini. Pasti sudah sampai ke telinga Justin Hubner. Dia tidak ikut dalam rapat dengar pendapat dengan
DPR, ya kecuali mungkin Ivar Jenner dan Struijk, dan dia tidak ada. Ya bukan berarti dia mangkir, tetapi dia tidak ada. Nah, setelah saya cek kemarin itu, dia bermain buat Wolverhampton Wanderers ya. Dia bertarung dan itu mereka kalah bahkan di kandang dengan 0-5 dari West Ham United. Ya, West Ham United itu menghajar timnya atau klubnya Justin Hubner. Nah, dia bermain penuh di dalam pertandingan tersebut dan tidak tergantikan sepanjang 90 menit. Namun sayang mereka dipermalukan oleh West Ham. Ini kekalahan kedua mereka dari West Ham karena ketika main di West Ham menang dengan 3-1. Kemudian bermain kemarin ya atau di dini hari itu kalah dengan 5-0 ya dalam pertandingan menghadapi West Ham. Justin Hubner dia bermain habis-habisan tentunya, tidak tergantikan. Namun sayang sekali harus bisa menerima kekalahan baik dari West Ham. Mereka berada kalau tidak salah mungkin di peringkat ke-11 ya. Sementara West Ham di 12 di Liga Primer untuk U21. Sementara di papan atas Manchester City memimpin tim U21 Manchester City, kemudian ada Chelsea di sana dan Liverpool yang sedang berada di papan atas. Nah, dia setelah dari Wolverhampton ini dia fokus untuk tim Belanda karena namanya masuk. Mungkin setelah habis bermain melawan Prancis ya dia akan mengambil keputusan dan dia bisa ke Indonesia karena tetap dia sudah mengatakan keinginan dia yang besar. Dia masih punya komitmen yang kuat untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain di Piala Dunia. Makanya semoga sekarang bola ada di dia yang menentukan. Tapi kalau melihat dengan apa yang dia katakan ya pasti dia berkeinginan karena Belanda kan tidak bermain di Piala Dunia. Ini kesempatan buat dia, karir dia. Kapan lagi dia bisa bermain di Piala Dunia. Nah, ini kesempatan untuk dia membuktikan bermain di tim nasional Indonesia. Nah, itu yang kita akan lihat tarik ulur. Nah, ketika ada katakan dia sudah diambil sumpah ya menjadi warga negara, dapat paspor, dapat KTP. Nah, kemudian yang terakhir tentunya menentukan di alih status ini ya, federasi ini. Kalau Belanda masih ngotot, wah ini rame. Kalau Belanda misalnya tidak akan kasih bertahan. Nah, ini akan menjadi kesulitan. Tentunya harus ada lobby-lobby tingkat tinggi yang terjadi di antara Ketua Umum, Pak Erick Thohir, untuk bicara dengan pihak Federasi Sepak Bola Belanda. Ya, untungnya bahwa hubungan ini baik ya. Karena kan bukan baru kali ini. Ya, pemain-pemain Belanda naturalisasi udah banyak yang terjadi sehingga bisa saja ini ada hubungan yang bagus karena stok Belanda juga banyak ya. Walaupun dia diminati dan sangat punya harapan besar bermain di tim nasional U20, tapi Belanda kan tidak bergantung terhadap seorang Justin Hubner ya. Kekuatan mereka banyak ya untuk bisa bermain. Nah, kita yang perlu justru untuk Justin Hubner ini karena keberadaan dia sangat penting di jantung pertahanan untuk bisa melapis Kapten ke-11 Muhammad Ferrari. Ya, kalau bisa melihat kita bermain di Piala Asia bagus, ya, kita hanya kalah sekali dari Irak, tapi menang 1 kali ya, dari Syria dan kita bahkan menahan tuan rumah imbang 0-0. Dan justru Uzbekistan ada 2 tim yang berada satu grup dengan kita di grup A itu yang justru tampil di final. Jadi ada kebanggaan bagi tim U20 kita yang bertanding ya. Ketika Uzbekistan bisa menjadi juara, kita bisa menahan Uzbek 0-0 tanpa seorang Justin Hubner, tanpa Ivar Jenner, juga tanpa Rafael Struijk, dan mereka lolos. Ketika juga Irak masuk ke final, jadi paling tidak STY sudah bisa melihat penampilan melawan Irak, walaupun kita kalah dengan 0-2, dan penampilan melawan Uzbek. Ya, bukan tidak mungkin dalam undian nantinya, walaupun kita tidak boleh dalam suatu federasi ya di Asia sama-sama masuk. Tapi kalau 2 tim ini ada di grup lain dan kita bisa ketemu lagi, bisa ketemu di 16 besar atau 8 besar kalau kita lolos, ini kan bisa terjadi. Ya, dalam undian itu akan berlangsung di Bali ya tanggal 31 Maret ini dan kita berharap kita mendapatkan lawan yang mungkin sepadan dengan kita. Ya kalau mungkin dengan lawan-lawan yang sangat kuat ya kita harus berhitung benar. Ya, walaupun sudah ada Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk karena kita berpotensi ketemu misalnya mungkin dengan Prancis tidak ya karena berada dalam pot 1, tapi bisa dengan Brasil. Ini kan harus
kita hitung-hitungan ya, bisa Nigeria yang akan jumpa dengan kita, tapi siapapun lawan kita harus hadapi, kita harus siap ya, karena kita sudah menunjukkan permainan terbaik kita ketika di Piala Asia dan bagus ya. Di saat Uzbekistan walaupun banyak menyerang ke kita tapi mereka tidak bisa membobol gawang kita, tapi Uzbek bisa melaju ke final dan bahkan bisa menjadi juara. Jadi ada 4 wakil di Asia selain Uzbek dan Irak, Jepang dan Korsel juga lolos, bahkan 5 dengan kita sebagai tuan rumah. Dan kembali ke Justin Hubner ini yang kita akan tunggu. Apakah dia akan oke setelah melawan Prancis, tim U20 Belanda untuk segera datang? Nah, sekarang pasti akan dihubungi oleh pihak PSSI. Ya, kalau bukan Pak Erik, Ratu Tisa juga bisa menghubungi ini. Tapi itu mereka punya keyakinan yang kuat. Baik wakil ketua umum 1, Pak Zainuddin Amali, wakil ketua umum 2, Ratu Tisa itu punya kekuatan karena mereka punya dokumen katanya. Ya, kemarin Ratu Tisa sudah mengatakan ada secara legal mereka kuat. Dan juga Justin Hubner sudah mengatakan bahwa dia siap. Nah, kalau dia tidak siap ya, untuk bermain pasti sudah ada penolakan. Dia sudah mengatakan bahwa saya mundur, saya keluar, sehingga tidak bisa nama dia diajukan di DPR RI, akan dicoret tentunya. Mungkin hanya akan ada 2, Ivar Jenner dan Rafael Struik. Ya, karena dia harus berkomitmen penuh bahwa saya tidak akan bermain di Indonesia. Tetapi dengan dia mengatakan kepada STY berbicara bahwa dia siap, ya pasti ini ada keyakinan. Komitmen dia kan juga sama seperti Indra Safri bilang. Dengan komitmen dia yang ditunggu. Karena saya rasa juga dia punya keinginan besar. Dia tidak akan melewati event Piala Dunia U20 untuk bermain bersama dengan tim Indonesia. Sehingga dia tidak menyatakan bahwa dia keluar ya, dari tim U20 kita. Dia tidak bersedia untuk dinaturalisasi. Ya. Karena dia kan sudah datang bersama Ivar ke Indonesia dan bahkan sudah bermain. Kalau dia memilih Belanda, dia sudah memutuskan ketika dalam seleksi bahwa saya sepenuhnya akan bermain untuk tim U20 Belanda. Sehingga tidak perlu lagi saya untuk diajukan sebagai pemain yang akan dinaturalisasikan kan. Jadi dia tidak akan bersedia di situ. Kalau memang dia mau di sini. Tapi ternyata ya dia masih menginginkan untuk bisa bermain setelah berbicara dengan STY. Ini yang menjadi bekal kuat pegangan bagi STY juga bagi pengurus PSSI bahwa dia akan datang untuk berlatih dengan tim kita dan siap untuk tampil di Piala Dunia. Nah, itu kita akan tunggu nantinya. Semoga KNVB agak lunak di sini ya, memberikan kesempatan buat Justin Hubner dan juga tidak menghalangi ya ketika terjadi ada pengurusan perpindahan ya federasi. Ya, dia harus ke Indonesia, akan dari UEFA kan Belanda, harus ke Asia ya, AFC tentunya, Indonesia di bawah AFC. Nah, ini kita akan tunggu, semoga Belanda juga akan mengerti dan bantu karena kita punya hubungan yang baik dan banyak pemain-pemain Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia, pemain-pemainnya termasuk salah satu Mark Klok ya yang kita tahu bersama. Kemudian ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh juga yang ikut ya untuk bisa bermain, dan sekarang ada Justin Hubner dan mereka pasti bangga. Pemain-pemain keturunan ini kan masih punya darah Indonesia ya, yang mereka memang punya hak sebagai pemain untuk bermain di negara kita. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik itu yang membuat PSSI itu ingin mendapatkan mereka karena mereka punya darah lewat kakek nenek tentunya. Dan ini penting, bukan asal-asalan untuk naturalisasikan ya, karena tidak punya darah Indonesia, ini tidak. Sekarang yang dilakukan PSSI yang mereka punya darah Indonesia, sehingga mereka punya hak juga untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional kita. Oke, sampai di sini semoga semua urusan dengan Justin Hubner ini, khususnya dia, kalau Rafael Struik dan Ivar kan sudah aman, sudah oke. Dengan Justin akan baik-baik saja dan nantinya kita akan mendapatkan kabar yang gembira dengan dia bisa cepat bergabung dengan tim U20 kita untuk latihan di Korea. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.